Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasidaria dari Prodi Piaud. Saya di sini dari kelompok 4 akan menyampaikan materi 1, yakni pengertian dan turunnya surah Al-Fatihah. Pengertian surah Al-Fatihah. Kata Al-Fatihah di sini berasal dari bahasa Arab, yaitu fataha yaftahu, yang berarti, yang memiliki arti membuka atau keterbukaan. Jadi surah ini dinamakan Al-Fatihah karena ia merupakan surat pertama-tama yang ditulis dalam Al-Quran. Selain itu, karena surah Al-Fatihah di sini selalu mengawali setiap sholat, dan surah Al-Fatihah adalah surat yang sangat mulia, juga memiliki banyak kemuliaan. Surah Al-Fatihah di sini adalah surah pertama dalam Al-Quran. Yang tadi sudah saya jelaskan, surat yang pertama ditulis di dalam Al-Quran. Al-Fatihah merupakan surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah Al-Quran yang lain, yakni surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat tersebut, di mana surah Al-Fatihah di sini juga disebut dengan Ummul Quran, yang artinya ibu dari Al-Quran. Jadi Ummul Quran di sini, mengapa surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran? Karena seluruh isi Al-Quran terangkum dalam surah Al-Fatihah. Begitu mengenai pengertian surat Al-Fatihah. Materi yang kedua, yakni turunnya surah Al-Fatihah. Para ulama berbeda pendapat tentang tempat turunnya surah Al-Fatihah di sini. Jadi ada 3 pendapat. 1. Makiyah. Jadi surah Al-Fatihah ini ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Fatihah di sini turun di kota Mekah. Di antara pendapat para ulama ialah pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu Aliyah. Itu para ulama yang menyebutkan, yang berpendapat bahwa surah Al-Fatihah di sini merupakan surah Makiyah yang turunnya di kota Mekah. Yang kedua, Madaniyah, surah yang diturunkan di kota Madinah. Nah, pendapat ini ialah pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yasar, dan Az-Zuhri. Ini bagian ulama-ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Fatihah di sini merupakan surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan di kota Madinah. Pendapat ketiga, yakni mengatakan bahwa separuh dari ayat Al-Fatihah di sini turun di kota Mekah, yakni Makiyah, yang separuh lagi turun di kota Madinah, yakni Madaniyah. Itu pendapat yang lain. Namun dari perbedaan di atas, dari 3 perbedaan di atas, yang paling sahih, yang paling kuat ialah pendapat pertama, yakni surah Al-Fatihah di sini merupakan tergolong surah Makiyah, yakni surah yang diturunkan di kota Mekah. Siapa yang berpendapat bahwa surah Makiyah, surah Al-Fatihah ini paling sahih, ini dikatakan Makiyah, yakni pendapat Abu Laits Nas bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, yang berpendapat, beliau berkata bahwa pendapat pertamalah yang kuat dan sahih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijj ayat 87, itu mengenai turunnya surah Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya di sini surah Al-Fatihah di sini tergolong surah Makiyah, yakni surah yang diturunkan di kota Mekah. Sekian materi dari saya, presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Tarbiyatul Manaqib, Bapak Fikri Farihin MPPI, para bunda yang sekelas dengan saya, Prodi PIAUD 1 yang saya banggakan. Baiklah, sebelum saya menjelaskan presentasi yang akan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 19 hari Minggu November 2023. Perkenalkan, nama saya Musallin dengan NIM 23096488037, yang mana saya di sini adalah pemateri kedua. Yang akan saya jelaskan yaitu satu, masalah kandungan surat Al-Fatihah. Kedua yaitu keutamaan surat Al-Fatihah. Kandungan surat Al-Fatihah di sini, surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat ini mengandung pujian, pemuliaan, dan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyebutan Asmaul Husna. Asmaul Husna seperti yang telah kita ketahui, yaitu nama-nama yang indah bagi Allah, yang menuntut adanya sifat-sifat yang agung baginya. Juga mencakup penyebutan tempat kembali manusia, yaitu hari pembalasan. Selain itu berisi bimbingan kepada para hambanya agar mereka memohon dan tunduk kepadanya, serta melepaskan upaya dan kekuatan diri mereka untuk melanjutkan secara tulus ikhlas mengabdi kepadanya, mengesahkan dan menyucikannya dari sekutu atau tandingan. Kedua yaitu keutamaan surat Al-Fatihah. Surat yang paling agung di dalam Al-Quran, Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'di Ibnu Mu'ala, surah yang paling utama di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah munajat antara hamba dan Rabb-nya. Yang terakhir, surat Al-Fatihah itu mempunyai sifat-sifat yang tidak terdapat dalam surah-surah lain, sehingga dikatakan bahwa Al-Quran itu terdapat di dalam surah ini. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah. Saya akan melanjutkan pemateri 3, yaitu pandangan ulama tentang surat Al-Fatihah di dalam sholat. Mayoritas ulama selain Hanafiyah berkata, membaca surat Al-Fatihah di dalam tiap sholat itu termasuk rukun sholat. Ulama Syafi'iyah berkata, membaca surat Al-Fatihah itu termasuk hukum mutlak di dalam rukun sholat. Malikiyah berkata, membaca surat Al-Fatihah itu termasuk hukum fardu di dalam sholat jahriyah. Ulama Syafi'iyah berkata, membaca surat Al-Fatihah itu termasuk wajib hukumnya bagi imam maupun makmum atau sholat sendirian ataupun membaca
dengan mushaf, dengan talqin, ataupun sejenisnya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dari pemateri 3. Selanjutnya, saya lanjutkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.